Saya Hadi Bintarawu, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka, di mana tugas malam ini adalah mata kuliah pengembangan masyarakat desa dan kota. Yang akan kita lakukan pada malam ini adalah proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pengendalian sosial dan pengawasan di dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping saya ada salah satu tokoh masyarakat, ya, Pak Musani Pratindela. Kira-kira sudah berapa lama Bapak berdomisili di daerah sini? Saya sudah 2015. Pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan, kira-kira keberadaan peraturan RT atau RW secara tertulis, apakah di sini masih dijalankan? Tidak dijalankan, Pak. Tidak ada memang karena tidak ada aturan tertulis atau tulis. Berarti untuk sanksi denda atau administrasi untuk warga di sini yang kira-kira melanggar aturan belum terlaksana juga? Belum terlaksana juga sampai sekarang. Kalau untuk mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan secara norma, apakah aparat RT atau RW bersikap cepat dan tanggap dalam menangani Ya, kejadian setahu saya tersebut? sampai itu RT RW maupun kepala lingkungan cepat sekali menangani apabila terjadi hal-hal pelanggaran hukum, misalnya orang mabuk berteriak atau ada orang berkelahi, biasanya RT RW harus cepat sekali menangani. Tuh, secara informal, Pak. Mungkin biasanya ada kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban masyarakat. Apakah dari tetangga, orang sini bilang Firman, itu dia melakukan satu tindakan secara langsung, mungkin dengan cara dia menegur. Jadi itu di sini begini, bahkan saya itu sering melihat langsung ada anak-anak yang mabuk atau apa. Jadi saya sebagai salah satu tokoh di sini sering juga langsung menegur, menasihati anak-anak supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum. biasanya Pak, untuk orang-orang yang Bapak sebutkan tadi, apakah sering di masyarakat juga itu dikucilkan oleh tetangga atau istilahnya itu digosipkan sama tetangga? Biasanya misalnya kan ada hal-hal perkelahian misalnya orang-orang yang sering berkelahi atau membuat keributan malam, biasanya tetangga agak tidak merespon dari mereka sehingga itu secara tidak langsung mereka malu kedua lingkungan, malu Sosialisasi dengan masyarakat. karena memang masyarakat ini seperti karena diganggu kenyamanannya, ketertiban terganggu, maka masyarakat sering membuat hal-hal yang orang tersebut dikucilkan. Biasanya kalau di satu daerah itu kan ada warga asing atau tamu yang datang untuk menginap atau berdomisili di situ. Apakah di sini masih berlaku status melapor ke pihak terkait satu kali 24 jam? Masih Iya, berlaku? masih berlaku. Misalnya saya ada keluarga datang ke sini, saya anjurkan langsung ke RT RW untuk melapor satu kali 2 jam. Ini lagi Pak, kan di zaman sekarang ini media sosial itu kan begitu cepat, reaksinya itu cepat viral. Biasanya ada kejadian-kejadian mungkin yang mengganggu ketertiban masyarakat. Apakah dengan dipiralkan seseorang yang melakukan tindakan kriminal atau mengganggu masyarakat, itu biasanya memberikan efek jerah juga untuk si pelaku atau tidak? Nah, itu saya kira salah satu media sosial itu memberikan efek jerah sangat efektif kepada yang bersangkutan karena orang banyak baca, orang banyak lihat, langsung viral kan, bahkan itu bisa berdampak ke hukum, bahkan ada dampaknya ke hukum karena akibat medsos ini sudah ada yang ditindaki karena begitu diviralkan polisi langsung. Kira-kira menurut Bapak di sosial masyarakat ini yang paling ditakuti atau dipatuhi itu sanksi hukum oleh pihak desa, teguran lisan langsung dari tokoh masyarakat atau tetangga, yang berikut sanksi sosial seperti dikucilkan atau digosipkan, atau tidak ada yang ditakuti, warga cenderung acuh tak acuh. Kira-kira menurut Bapak ini yang paling ditakuti atau paling cepat dipatuhi itu apa? Ditegur langsung, dikasih sanksi, atau dikucilkan, atau mereka justru acuh, tidak mau mendengar, istilahnya itu Pak. Jadi ini pengalaman saya di masyarakat sini, di Kecamatan Maesa ini jadi memang ada anak-anak tertentu, ada orang tertentu ketika ditegur oleh orang yang lebih kepala RT atau imam atau pendeta yang menegur, mereka lebih cenderung cepat mendengar cuman kan ada juga orang-orang tertentu yang harus proses dilapor ke polisi dulu, kemudian berikan pembinaan di kantor polisi, diberikan pembinaan, kemudian buat perjanjian, itu dia kecil tapi ada juga orang-orang ketika ditegur atau diberikan sanksi sosial oleh keluarga, biasanya mereka dengar, tapi sepengetahuan saya yang paling efektif itu ketika mereka dibuat perjanjian di kantor polisi. Yang terakhir Pak, kira-kira saran dari Bapak agar sistem pengendalian sosial dan pengawasan di lingkungan masyarakat ini bisa lebih baik berjalan ke depan tuh, kira-kira saran dari Bapak apa? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita benahi Yang pertama, persoalan pendidikan, kan sekolah. Orang tua ini harus sadar bersama bahwa bukan hanya tugas guru di sekolah mengajar, tapi itu harus dari suatu yang dari rumah. Yang kemudian kedua, harus dikembangkan sekolah-sekolah keagamaan
misalnya pengajian-pengajian, pendidikan untuk saudara-saudara Kristen di sekolah minggu lain sebagainya, itu sudah ditingkatkan karena mendidik itu tanggung jawab kita semua. Jadi saran itu harus bersinergi, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru Dan itu harus pendidikan. bersinergi dalam rangka memperbaiki masyarakat kita ini. Tugas kita semua, pendeta, imam, guru, orang tua harus bersinergi supaya ada kesepakatan bersama untuk merubah keadaan menuju ke arah yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sesi wawancara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.